langsung saja. Di sini kita akan membuat penjelasan tentang cara membuat fokus impedance ya, menggunakan Excel. Syarat-syarat minimumnya yaitu pertama harus mempunyai wavefin ya. Ini wavefin. Kita wavefin dari ABB kalau dari sini. Terus ada Microsoft Office-nya itu minimal tahun 2021. Microsoft Office Excel-nya. Tuh, jadi langkah yang pertama langsung saja buka rekaman semua jenis relay yang dibuka dengan menggunakan software Wavefin ABB. Nah, kita sudah ada software Wavefin. Ini nanti file foldernya biasa ya, bebas di mana saja. Kalau kita nyimpannya di C, terus rekaman gangguan, terus diklik plus. Kita coba pilih yang Palangkaraya Kasongan 2. Nah, diklik 2 kali foldernya, nanti di dalamnya akan muncul file .dat ya. Ini file rekaman gangguannya. Bisa kita buka dengan cara klik 2 kali. Langsung terlihat rekaman gangguannya. Nah, ini dia. Oke, setelah itu, setelah kita buka, langkah selanjutnya adalah buka rekaman gangguan relay. Pastikan rekaman gangguan dalam penunjukan nilai primer. Yang gambar kedua ini ya. Ketika sudah dibuka, pastikan penunjukannya dalam satuan primer ya. Nah, satuan primernya kita bisa lihat dalam kondisi normal, misalnya VA, VB, VC-nya sekitar 87.000 ya, 8 ribuan. Ini berarti sudah dalam kondisi primer nih di penunjukannya. Jika belum dalam kondisi primer, maka bisa kita rubah dengan cara menu klik ini, properties dialog. Nah, di sini ada analog value-nya bisa dikonvert dari primer ke sekunder, namun rasionya harus diisi dulu. Karena ini defaultnya sudah kondisi primer, jadi kita tidak perlu mengedit ini. Seperti itu. Lalu langkah selanjutnya, ekspor dengan cara klik file, save as, terus CSV format, terus vector values. Pilih yang RMS dan angle. Kita coba praktekkan. Klik file, save as, CSV format, terus vector value, RMS dan angle. Nah, ini disimpannya di pad mana aja bebas. Terus kita namain, misalnya pakai nama ini .csv atau gak pakai .csv juga gak apa-apa. Nanti di OK. Setelah di OK, karena kita sudah punya contohnya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini yang sudah saya convert tadi, save as. Kasongan 2 coba ya. Oke, terus selanjutnya copy data arus dan tegangan pada poin 2 dan paste di tab input data yang terganggu. Nah, ini ada tab input data. Nanti ini data yang akan kita pastekan dari file yang kita ekspor tadi ya. Hasilnya otomatis dapat dilihat pada tab grafik dan locus. Oke, kita praktekkan cara input data ini. Kita hapus dulu. Kita masuk ke file yang tadi ya. Nah, ketika file ini dibuka, klik 2 kali, lalu nanti akan muncul seperti ini. Nah, ada yang muncul seperti ini, ada yang langsung terbagi menjadi kolom-kolom gitu ya. Jika masih muncul seperti ini, kita coba caranya seperti ini untuk memunculkan tampilan data seperti ini ya. Kita klik sheet baru, sheet 1 ya. Terus kita masuk ke data. Terus pilih ini from text or CSV. Jadi kan format CSV ya. Kita klik 2 kali ini. Kita klik 2 kali. Terus di sini delimiternya dipilih. Delimiternya itu pemisahan CSV-nya itu tadi pakai apa? Kalau pakai kolon dia nggak bakal kepisah-pisah. Kalau kita pilih koma, dia juga belum kepisah-pisah. Berarti pilih semikolon. Karena komputer saya ini settingannya dalam semikolon tadi pas ekspornya. Nah, ini bisa berbeda-beda tergantung komputer. Nah, ini bisa dipilih, ada yang bisa menggunakan based on
200 rows, 200 row, atau do not detect, dipilih aja tipe-tipenya nanti. Nanti ketika sudah kelihatan bahwa ininya dalam penunjukan komanya kelihatan, misalnya 89,505, nah berarti ini sudah sebenar ya dibandingkan dengan data di webprint. Kita transload, nah lalu memunculkan seperti ini. Itu. Lalu setelah datanya muncul seperti ini kan yang mau akan kita copy ya. Ini melalui cara pertama untuk membuka CSV-nya. Ada cara kedua. Jika cara pertama ini dihitung ribet ya, kita buka open, browse. Nah, .csv-nya ini kita rubah ke .txt. .txt ya. Nah, setelah dirubah nanti akan muncul seperti ini. Nah, ininya dipilih tipe datanya text files. Langsung kita klik open. Nah, dia langsung mau memisah-misahkan kolom-kolomnya. Ada pilihannya langsung, tidak perlu kita klik data tadi ya. Kita next. Ininya pilih delimited, ininya next. Terus pilih ininya semicolon tab. Terus koma. Oh, tab saja sudah bisa berarti ini. Nah. Tab. Oke, kita next. Kita finish. Nah, ini kan sudah sama ya hasilnya. Kita bandingkan dengan yang tadi. Misalnya di VA RMS ini 69271,68. Bandingkan dengan ini VA RMS. Nah, ini 6271,68. Berarti itu sama ya cara ke satu ataupun kedua. Terus sudah itu kita pilih data yang akan kita copy. Data yang kita butuhkan apa saja? Data yang kita butuhkan adalah IA, IB, IC, RMS dan angle, IN juga. Terus VA, VB, VC, RMS dan angle-nya juga. Nah, terus kita pilih masuk ke Excel yang tadi. Nah, di sini kan ada data ya, dia dari baris 1 hingga 7000 ya. Nah, hingga 7000. Tapi kemampuan Locus Excel kita ini baru sampai 5000 data saja. Nah, cuma sampai 5000 data saja. Jadi semakin banyak data yang dimasukkan, maka akan semakin berat juga. Jadi kita ambil di mana letak gangguannya terjadi aja. Nah, itu kan bisa dilihat dari sini ya, dari kenaikan IN misalnya ketika ada gangguan perusahaan. IN-nya berarti menambah jadi 2000-an ya, asalnya cuma 10 jadi 2000-an. Nah, kita ambil di antara ujung sini sampai ujung sini saja sudah cukup gitu. Kita coba praktekkan. Ini sudah saya pisahkan. Jadi gangguannya itu hanya terjadi di data nah, dari baris 1200 sampai baris 2000 saya ambil. Nah, ini kelihatan dari N-nya. N-nya itu kolom 13 ya. Nah, ini sampai 2000 di sini kan. Nah, oke, ini kita copy. Ini kita akan copy nih, tapi kita kan tidak membutuhkan ini ya, IN sensitive dan IN sensitive angle-nya. Kita delete aja kolomnya ini nggak apa-apa. Delete kolom. Oke. Lalu kita copy. Sini. Oke, kita kontrol paste. Paste values. Nah, ini kan sudah terisi ya.
sudah terisi. Jadi kita bisa langsung lihat ke locus space-nya. Nah, ini locus space-nya sudah kelihatan ya kurang lebih. Jika locus space-nya belum terlihat dengan jelas, itu biasanya kita memainkan sinus. Jika datanya terlalu banyak, kita tipiskan sinusnya atau kita lebarkan. Terus kita pilih bagian yang gangguannya sebelah mana ya. Gangguannya sebelah mana itu dengan view ini. View itu kolom yang abu ini dia lokus yang ditampilkan di grafik ini adalah data dari star kolom abu ini yang diblok oleh kolom abu. Di bagian ini ada byline, ini harus kita pilih byline mana yang akan kita analisa. Tadi itu kita sesuaikan ya, apakah sudah sesuai atau belum. Ini byline-nya Palangkaraya 02. Oke, ini udah Palangkaraya 02. Delta T-nya kita lihat dari sini. Dari gangguan tadi masuk ke sini summary. Nanti ada sampling frekuensi di 14 microsecond. Ini kita rubah ke milisecondnya jadi 0,414. Terus range-nya ini bisa kita atur panjangnya blok yang abu ini. Kita bisa atur ini for information-nya. Nanti kita ketemu FCT-nya. Gitu. Ininya di checklist saja. View itu tadi untuk menggeser data yang akan kita tampilkan di lokusnya. Lokusnya ini untuk zoom in atau zoom out tampilan lokusnya. Kita coba zoom out, ini zoom in. Arrow-arrow ini atau blok-blok panah ini bisa kita klik di bagian samping kanan ini untuk geser cepat atau geser lambat, diklik arrow-nya seperti ini ya. Nah, ini berlaku untuk semua tab sini ya. Nah, kita dekatkan saja lokusnya supaya kelihatan masuknya. Oke. Terus view-nya ini sudah sesuai. Kita geser sedikit lagi. Kita geser kanan. Nah, dia kan sudah berputar-putar ya di sini ya. Oke. Terus ini kita bisa rubah juga sebenarnya jika ininya bebannya terlalu mutar-mutarnya banyak, kita cukup ambil 200 misalnya. 200 terus kita geser. Nah, ini kan bebannya sudah ada ya. Kita geser sekali. Nah, bebannya sudah ada, mulai berputar-putar beban ke menuju ke gangguan. Gangguannya sudah ada, kita bisa persempit lagi sebenarnya. Nah, sini juga sudah cukup, berarti 150 sampel sudah cukup. Terus kita menentukan pointer. Nah, pointer ini pointer warna oranye dan biru ini untuk menentukan FCT-nya ya. Kita bisa geser juga seperti yang pointer lainnya. Diklik saja seperti ini, nanti dia akan geser. Nah, dia akan geser ya. Pointer biru ini ditempatkan setelah gangguan, sedangkan pointer oranye sebelum gangguan. Ini kebalik juga tidak apa-apa, nantinya akan muncul total FCT-nya. Itu. Nah, dia kan sudah mendekati gangguannya yang biru. Yang biru kita tempatkan setelah gangguan masuk dan berputar-putar di area tertentu. Yang oranye kita tempatkan sebelum gangguan. Ketika gangguan berjalan ya, pertama kali gangguan berjalan berarti di sini kan ya. Nah, di sini atau di sini. Jadi kita geser. Nah, berarti kurang geser beberapa kali. Oke. Oke, nah sudah di sini sekali lagi. Nah,
ini pertama kali gangguan dimulai, lalu akhir dari gangguan itu kita geser juga. Ini masih di atas ya, kita tempatkan di sini. Setelah gangguan itu berputar-putar. Nah, geser. Oke, yang biru sudah masuk. Nah, kita temukan bahwa FCT-nya di sekitar 20,7 milisekund. Seperti itu. Baik, penjelasan dari lokus sudah selesai. Ada tambahan sebenarnya untuk syaratnya itu, untuk yang masih bingung pada saat memasukkan datanya. Ini ketika komanya ini nanti tidak tertampil seperti ini, ada settingan yang harus di set dulu ya. Itu bisa dilihat di sini, control panel, terus masuk ke change the time and or number format. Masuk ke, saya agak lupa sebentar, additional setting. Nah ini dia decimal simbol sama separator dan lain-lainnya diatur di sini. Bisa dirubah-rubah saja di sini. Atau disamakan dengan yang saya ini ya. Nah ini bisa disamakan. Oke. Terus kita atur di office-nya juga. Kalau di office-nya itu biasanya mengikuti standarnya, mengikuti dari komputer. Cuma kalau bisa kita atur, pengen kita atur, bisa kita atur. Masuk ke option, masuk ke option. Nah, kita masuk ke option, terus ke advance, dengan komputer atau tidak. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang lokus impedansi Excel versi 2.1 atau ke atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.